Halo, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang drainase atau dewatering. Yang pertama yaitu adalah pumping test. Apa itu pumping test? Pumping test adalah suatu metode uji pemompaan yang sangat sederhana, yaitu dengan melakukan pemompaan air dari dalam tanah melalui sumur atau pumping well yang membuat muka air tanah mengalami penurunan. Muka air tanah dan besaran debit air yang keluar dari pumping well dipantau serta dilakukan pencatatan dari waktu ke waktu, bersama dengan parameter lainnya seperti muka air tanah pada observation well dan jaraknya terhadap pumping well. Menurut Cashman 2013, uji pemompaan pumping test yang direncanakan, dilaksanakan, dan dianalisis dengan benar merupakan metode yang paling dapat diandalkan untuk menentukan parameter permeabilitas pada lapisan tanah. Fungsi dari pumping test ialah untuk mengevaluasi aquifer dengan merangsang aquifer melalui konsen memompa dan mengamati respon aquifer itu dalam pengamatan sumur. Pengajuan aquifer adalah alat umum yang hidrogeologis gunakan untuk mengkarakterisasi sistem aquifer, aquiters, dan batas-batas sistem aliran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap dalam proses pelaksanaan pumping test itu sendiri. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah penentuan sumur pantau dan sumur observasi. Sumur pantau adalah sumur yang akan melakukan proses pumping test, dan sumur observasi adalah sumur untuk mengamati tinggi muka air tanah pada keadaan normal itu sendiri. Dan dari kedua sumur tersebut, catat masing-masing posisi atau lokasi absolut dari kedua sumur bor tersebut. Selanjutnya, setelah penentuan sumur pantau dan sumur observasi, lakukan beberapa pengamatan sebelum dilakukan proses pumping test itu sendiri. Yang kita lakukan itu adalah pengukuran ketinggian muka air tanah, seperti pada gambar pertama, yaitu non-pumping water depth. Dilakukan pengukuran, bisa menggunakan meteran yang dimasukkan ke dalam pipa atau menggunakan water level logger. Selanjutnya, dilakukan proses pemompaan pumping test setelah dilakukan pengukuran ketinggian. Pada saat pumping test ini, dilakukan pencatatan debit air selama proses pemompaan. Kemudian pada saat pumping test ini juga terjadi penurunan tinggi air muka tanah, seperti pada gambar kedua, yaitu adalah drawdown. Itu adalah penurunan air tanah tersebut. Lalu setelah terjadinya proses pemompaan atau pumping test itu sendiri, akan dilakukan pengamatan terhadap sumur bor atau biasa disebut dengan monitoring. Monitoring itu mencakup pemantauan terhadap sumur bor saat terjadinya recovery atau kembalinya ketinggian air muka pada kondisi normal setelah dialami pumping test. Jadi pada observasi ini diambil data-data seperti debit air pada saat terjadinya recovery untuk dibandingkan dengan debit air pada saat proses pemompaan untuk mengukur efisiensi dari sumur bor tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan video pelaksanaan dari pumping test itu atau persiapan dari pumping test itu sendiri. Jadi pada awalnya itu dilakukan penyambungan pipa. Penyambungan pipa ini bertujuan agar pipa dapat mencapai kedalaman air tanah yang ada pada sumur bor yang ada. Selanjutnya, setelah penyambungan pipa itu sendiri, lakukan pemasangan water level logger pada bagian dasar pipa yang akan dimasukkan ke dalam sumur bor. Apa itu water level logger? Water level logger itu adalah alat untuk mengukur ketinggian muka air tanah itu sendiri. Nanti akan dilakukan pengukuran ketinggian saat pipa dimasukkan. Jadi akan dibandingkan ketinggian muka air tanah itu sebelum dan setelah setelah pelaksanaan pumping test itu sendiri. Jadi seperti pada video, nanti akan diketatkan pada pipa. Selain penggunaan water level logger ini, bisa juga dilakukan pengukuran air tanah dengan secara manual, atau bisa digunakan dengan meteran yang akan dimasukkan ke dalam sumur bor itu sendiri. Jadi pada video ini digunakan water level logger yang lebih otomatis atau lebih canggih. Selanjutnya, setelah pemasangan water level logger itu sendiri pada dasar bagian pipa, bagian ujung atas pipa itu dikaitkan dengan suatu katrol. Katrol ini berfungsi untuk memudahkan pemasukan dan penarikan dari pipa itu sendiri.
Jadi seperti pada proses dikaitkan, kemudian nanti pipa tersebut akan dimasukkan ke dalam sumur bor atau sumur pantau yang akan dilakukan pumping test nantinya. Jadi setelah pemasukan sumur bor itu sendiri. Setelah pipa berhasil dimasukkan, maka mesin pompa dihidupkan. Jadi pada saat pemompaan itu air ditarik keluar, seperti pada video ini airnya ditarik keluar dari sumur bor tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara menganalisis data pumping test. Jadi yang pertama itu kita uji sumur atau well test. Jadi uji sumur itu terkait dengan tren penurunan muka air tanah, kapasitas jenis sumur, kondisi sumur, dan kelas sumur, debit, dan penurunan muka air tanah optimum. Kemudian yang kedua adalah perhitungan jari-jari pengaruh pemompaan. Yang ketiga adalah uji aquifer atau aquifer test. Jadi aquifer test ini terkait dengan nilai-nilai transmisivitas, stratigraphy, permeabilitas, penurunan muka air tanah akibat pemompaan atau biasa kita sebut dengan condepression berdasarkan metode yang sesuai karakteristik data. Kemudian yang keempat, implementasi borlog sumur terhadap litologi air tanah daerah studi. Kemudian yang kelima adalah implementasi jari-jari pengaruh pemompaan terhadap topografi daerah studi. Dasar teori dari pumping test yang pertama itu adalah debit air. Jadi debit air itu merupakan salah satu data utama yang diperoleh dari proses pumping test itu sendiri. Pada pelaksanaan pumping test itu debit air itu yang diambil adalah 2 kali, yaitu yang pertama saat proses penarikan atau saat proses pumping test saat air ditarik keluar. Kemudian dicatat debit air yang pada proses pumping test tersebut. Selanjutnya pada saat recovery atau yang tadi telah dijelaskan adalah tinggi air muka pada sumur bor kembali normal. Dicatat dari kedua debit tersebut, kemudian dibandingkan. Hal ini untuk menentukan efisiensi dari sumur bor dan menentukan debit optimum dan debit maksimum dari sumur bor tersebut. Selanjutnya berikut adalah video pengukuran debit air. Jadi proses pengukuran debit air ini hampir sama dengan proses pumping test itu sendiri, di mana awalnya dilakukan pumping test untuk penarikan air keluar. Setelah dilakukan pumping test akan dilakukan pengukuran tinggi muka air. Seperti pada video ini digunakan alat ukur manual, yaitu dengan meteran yang dimasukkan ke dalam pipa. Kalau tadi kan ya seperti yang saya jelaskan pada awalnya itu menggunakan water level logger yang otomatis langsung disambungkan pada pipa untuk pemompaan. Jadi seperti pada gambar ini, meteran itu dimasukkan ke dalam pipa sampai mencapai air muka tanah. Kemudian diukur ketinggian air muka itu sebelum dan setelah dilakukannya pumping test itu, setelah air dikeluarkan. Jadi seperti pada gambar ini dilakukan pengukuran, kemudian data-data tersebut akan dicatat. Selanjutnya setelah data-data tersebut diperoleh, maka akan dilakukan pengukuran debit air itu sendiri. Jadi debit air yang diukur itu nanti akan dibandingkan pada saat pemompaan dan setelah pemompaan atau pada saat recovery itu. Nanti kemudian dibandingkan untuk memperoleh nilai debit maksimal dan debit optimal dari sumur tersebut untuk memperoleh efisiensi dari sumur bor yang telah dilakukan pumping test tersebut. Baiklah, selanjutnya ada metode drawdown. Metode ini merupakan suatu metode dalam menganalisa kemampuan sumur untuk memproduksi air dengan cara melakukan pemompaan dengan debit bertingkat. Parameter yang diukur pada metode ini adalah waktu pemompaan, debit pemompaan, dan kedudukan muka air tanah. Berikut adalah gambar drawdown seperti yang kita lihat sebelum dilakukannya pumping test tinggi muka air yang berada pada posisi normal. Kemudian setelah terjadinya pemompaan tinggi muka air mengalami penurunan. Penurunan inilah yang kita sebut sebagai drawdown. Selanjutnya ada tujuan drawdown. Yang pertama, mengetahui kesempurnaan konstruksi sumur. Yang kedua, menentukan besaran kapasitas sumur. Yang ketiga, efisiensi sumur. Yang keempat, menentukan parameter hidrolik aquifer atau sumur. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.